Shalom, kembali lagi dalam program Hanya Alkitab dan seperti biasa hari Rabu itu namanya Bincang-Bincang Rabu, di mana kita mengundang setiap hamba Tuhan atau pendeta untuk membicarakan satu persoalan teologis. Dan di akhir Agustus ini, tepat 31 Agustus, dan ini akan mengakhiri acara bincang-bincang kita kedatangan seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang masih muda, Evangelis Romi Munte. Selamat siang, Romi. Selamat siang, Pak Raul. Luar biasa, Romi ini bagi yang tahu GKTI Raja Daud pasti sudah kenal. Dia aktif pelayanan di GKTI Raja Daud dan sudah diangkat menjadi seorang evangelis. Dan Romi, perlu saya beritahu, adalah orang di balik layar. Multimedia Hanya Alkitab ya. Jadi dia yang banyak dari awal untuk membuat upload video kita Hanya Alkitab dan editing. Baik, tema untuk Romi ini sangat teologis, walaupun Romi bukan anak teologi ya, sangat teologis dan sangat menarik, yaitu tentang Rasul Paulus menikah atau selibat. Nah, ini sering sekali sudah menjadi polemik, bukan saja di kalangan para jemaat, tapi juga di kalangan para pendeta dan hamba Tuhan. Sebenarnya Rasul Paulus itu menikah atau tidak menikah. Dan nanti kita akan melihat hubungannya untuk kita yang mau terpanggil pelayanan, apakah menikah itu wajib atau menjadi sebuah keuntungan dalam pelayanan, atau selibat itu lebih bagus untuk pelayanan kepada Tuhan. Baik, Romi, kita diskusikan sambil bincang-bincang ya. Siap. Tentunya Romi yang paling banyak memberikan penjelasan. Saya ingin memulai dari awal supaya juga penonton YouTube Hanya Alkitab mengetahui secara singkat sebenarnya bagaimana Romi menjelaskan latar belakang Paulus. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan apakah Paulus menikah atau tidak, sebaiknya kita belajar sedikit siapa itu Paulus gitu ya kan. Ada tertulis di Filipi 3 ayat 5, Ya. dikatakan jika tentang Yahudi, aku ini lebih Yahudi gitu. Mm-mm. Lalu dilanjutkan 8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, aku ini orang Farisi. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa si Paulus ini adalah orang Farisi, Mm. asli dari Yahudi gitu kan. Lalu kalau kita bisa melihat profil lain dari Paulus, di dalam kisah para rasul, Paulus itu dikatakan berasal dari Tarsus, dia lahir di Tarsus, dia itu murid dari Gamaliel. Ya. Jadi si Paulus ini di dalam perjalanan hidupnya itu dididik sama Gamaliel itu, kalau kita bisa tahu Gamaliel itu kan seorang Sanhedrin gitu ya. Mm. Jadi Paulus ini dididik oleh si Gamaliel untuk mengikuti jejak Gamaliel gitu. Jadi ujungnya nanti si Paulus ini bukan cuma sekedar sebagai orang Farisi, tapi bagian dari Sanhedrin. Mm. Walaupun kita tahu di Alkitab nggak ada dijelaskan secara terperinci bahwa Paulus itu betul-betul jadi Sanhedrin, nggak ada. Tapi dari situ, dari pendidikan Gamaliel itu kita tahu bagaimana dia ini kalau belajar tentang hukum Taurat, dia itu sangat ahli gitu. Karena dididik oleh seorang Sanhedrin, dan tujuan hidupnya juga nanti bakal jadi Sanhedrin gitu. Mm. Walaupun pada akhirnya kita tahu bagaimana Paulus nanti terpanggil oleh Yesus gitu lah. Jadi kalau untuk profil singkat Paulus, yang perlu kita garis bawahi adalah dia orang Farisi, dan dia adalah murid Gamaliel, seorang Sanhedrin. Begitu Pak Rol. Ya, jadi Paulus ini taat sekali dengan hukum Taurat ya. Sangat taat, taat. Waduh, ini luar biasa sampai Alkitab itu mengatakan dia orang yang paling taat soal hukum Taurat. Dan Sanhedrin itu mungkin akan ada yang bingung Romi. Sanhedrin itu adalah pemimpin-pemimpin agama ya yang juga diberikan kewenangan politik oleh Romawi untuk menentukan hal-hal domestik untuk hukum Yahudi, dan itu 70 itu pemimpinnya, 70 orang. Ya, betul. Gamaliel adalah salah satunya yang menjadi guru dari Paulus. Baik. Nah, kalau kita berangkat dari si Gamalielnya berarti, yang walaupun profilnya di Alkitab itu hanya beberapa ayat dia, Ya. apakah Romi ada menemukan secara historis atau sumber-sumber salah satu syarat orang Farisi atau Sanhedrin itu harus menikah? Oh, betul. Jadi kalau yang dari kubaca ya, Pak Harold, begini.
syarat jadi seorang Sanhedrin itu katanya menikah, wajib menikah. Hmm. Karena dibilang di situ tuh have to be married ini. Jadi harus menikah. Tapi menurut sumber yang kudapat, dikatakan wajib menikah itu berdasarkan komentari, Oke. bukan Ya, ya, catatan narasi skrip langsung gitu. betul. Kan peraturan tentang Sanhedrin ini kalau kita boleh tahu itu tercatat di kitab Talmud kalau aku nggak salah. Ya. Ini kitab Talmud. Nah, jadi di situ dicatat syarat-syarat untuk menjadi seorang Farisi, seorang Sanhedrin, apa tugas Sanhedrin, apa kewenangan Sanhedrin, terus di mana tempat mereka melakukan meeting. Nah, itu dicatat semua di Talmud. Tapi nggak ada secara terperinci di Talmud itu dijelaskan bahwa untuk menjadi seorang Sanhedrin wajib menikah begitu. Nggak ada. Tapi berdasarkan komentari di tahun sekitar 200 setelah Masehi, ada komentari yang menyatakan bahwa seorang Sanhedrin itu wajib menikah. Karena Hmm. apa? Karena dari tradisi sebelum-sebelumnya nggak ada Sanhedrin yang nggak menikah begitu. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. jadi kalau melihat dari tradisi yang sebelumnya, yang dimasukkan ke dalam Sanhedrin itu kan biasanya udah agak tua gitu ya, Ya. agak tua, dan semuanya udah pada menikah gitu. Jadi komentar ini mengambil kesimpulan untuk menjadi seorang Sanhedrin harus menikah begitu, Pak. Dan Tetapi ditambah lagi, ya, tidak ada acuan resmi ya. nggak ada skrip yang langsung menyatakan untuk menjadi seorang Sanhedrin itu wajib nikah, nggak ada. Menarik, menarik. Karena memang saya juga membaca sebenarnya bukan berdasarkan Sanhedrinnya saja. Orang Yahudi itu kan menjunjung tinggi pernikahan sebenarnya. Ya, betul. Mulai dari Kejadian 1 dan 2 begitu ya. Jadi ada yang berkata aneh kalau Paulus tidak menikah karena dia Yahudi tulen, Iya, ya. betul. Tetapi karena tidak ada bukti otentik, maka para ahli juga tidak mengakui Paulus menikah. Seperti itu kira-kira ya. Iya, betul, Pak. Karena Sanhedrin sendiri tidak memiliki traktat resmi atau poin-poin resmi yang mewajibkan seorang Sanhedrin ataupun Farisi itu wajib Wajib menikah. menikah. Berarti Romi bisa kasih pendapat ini sebenarnya ngambang atau bagaimana? Nah, kalau misalnya kita melihat dari profilnya Paulus, jadinya ngambang begitu, Pak. Karena Ngambang. kita nggak bisa pastikan si Paulus ini menikah atau nggak menikah. Tapi secara tradisi dari orang Farisi, besar kemungkinan saya bisa mengatakan bahwa Paulus ini menikah gitu. Paulus menikah. Oke, tahan dulu. Kita Iya. belum sampai situ, ya kan? Itu nanti kita akan lihat sampai ayat-ayatnya ya, Romi ya. Tetapi, Tapi itu kan dari berdasarkan profil dia sebagai orang Farisi. oh iya, Saya betul, mengacu bahwa orang Farisi itu jelek dilihat di masyarakat kalau nggak menikah. Makanya dari betul. situ saya mengatakan bahwa Paulus kemungkinan besar menikah. Itu masih Berdasarkan dari hukum profil. apa ya, Yahudinya sebagai Farisi Iya, ya, seperti betul, itu ya. Pak Rob. Ya, karena memang kalau kita pun berdasarkan keyahudian atau ketatan kepada hukum Taurat, lagi-lagi kita harus membuat perbandingan karena itu tidak menjamin. Kalau Iya, satu betul. orang yang taat pada perintah Allah tidak menikah itu, ya Yohanes Pembaptis itu nggak menikah, ya kan? Dan yang kita tahu Tuhan kita Yesus, walaupun ada makna teologis di baliknya, tetapi dia Yahudi tulen, dia juga tidak menikah. Jadi kalau alasan itu diagungkan untuk melegalisasi Paulus menikah, memberikan komentar terhadap Paulus menikah, kita masih perlu perbandingan. Nah, Iya, itu yang betul. saya maksud. Baik, sekarang kita masuk lebih dalam. Ya, ini berbicara ayatnya pasti. Kenapa? Karena sebelum Romi menjelaskan, mungkin juga penonton atau jemaat perlu tahu Paulus ini banyak berbicara tentang perkawinan dan perceraian. Betul ya? Dan itu Betul. juga menjadi faktor orang berkata, dia ini menikah. Orang Iya. dia berani ngomong soal pernikahan dan perceraian. Kira-kira ada ayat yang dari Romi menjelaskan Paulus ini seakan-akan menikah. Pertama, kita mulai dulu dari ayat yang menyatakan dia seakan-akan menikah gitu ya. Iya, Kita bisa melihat dari 1 Korintus 9 ayat 5. oke. Bagaimana Paulus menjelaskan bahwa tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Hmm. Nah, situ kita bisa lihat bahwa ada kalimat tidakkah kami mempunyai hak membawa seorang istri Kristen. Kristen. Nah, jadi dia
Paulus di sini juga menjelaskan dengan membuat perbandingan gitu, Pak. Dia membuat perbandingan terhadap Kefas. Kefas Oh, kita tahu itu Petrus gitu ya. iya Petrus. Kita tahu Petrus itu punya istri. Istri. Dari cerita itu dia apa Yesus menyembuhkan mertuanya yang sakit. Dari situ kita tahu dia punya istri. Dan kemungkinan besar melalui ayat ini kita tahu bahwa si Petrus itu selama pelayanannya itu dia membawa istrinya. Setelah Yesus naik ke surga ya. Iya, betul. Dia membawa istrinya gitu. Nah, lalu Paulus memberikan pernyataan, apakah kami nggak punya hak gitu membawa istri kami gitu. Hmm. Jadi kan seakan-akan dia menunjukkan aku punya istri gitu. Betul, Jadi betul, boleh betul, dong aku betul. bawa istriku gitu. Jadi dari ayat ini kita melihat gambaran seakan-akan Paulus itu menikah. Hmm. Seakan-akan Paulus itu menikah. Tapi ayat ini berkontradiksi sama ayat lain. Di Hmm. dalam 1 Korintus juga, tapi di pasalnya yang ketujuh. Hmm. Nah, kalau kita baca di pasal yang ketujuh itu dikatakan demikian. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku hancurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Hmm. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah eh, orang-orang tidak kawin, janda-janda dan keadaan seperti aku. Nah, Ya. jadi kalau kita buat seperti premis gitu, Pak Rob, eh, Paulus ingin mengatakan, hai janda, hai orang tidak kawin, jadilah seperti aku. Aku tidak kawin, gitu kan. Hmm. Jadi ini berkontradiksi dengan yang ke 1 Korintus 9 tadi. Di 1 Korintus 9 dia mengatakan bahwa dia seakan-akan punya istri, dia membawanya di dalam pelayanannya. Tetapi di 1 Korintus 7 dia mengatakan, jadilah seperti aku yang tidak kawin gitu. Hmm. Nah, jadi agak kontradiksi di situ, Pak Rob. Jadi bagaimana? Dengan kita mulai dulu yang 1 Korintus 9, bagaimana Romi melihat itu dan melihat sumbernya, apakah betul dia kawin di situ? Kalau dari 1 Korintus 9, sebenarnya di situ kalau di ayat 6-nya kita Hmm. baca, di ayat 6 dikatakan Paulus, ini yang kukatakan kepada orang-orang untuk membela aku katanya. Jadi Oke. kemungkinan besar di dalam pelayanannya Paulus, Paulus ini sering sekali ditentang oleh orang-orang kan. Ya. Ditentang oleh orang-orang, jadi dia menggunakan pernyataannya ini untuk membela diri. Tapi yang menjadi menarik di sini dia nggak menyatakan secara langsung bahwa dia itu punya istri gitu. Ya. Dia hanya membuat seperti premis, tapi nggak ada konklusinya, nggak Ya. ada kesimpulan langsungnya. Nah, yang menarik itu yang di ayat di 1 Korintus 7 ayat 8-nya, Pak Ron. Hmm. Di sini seakan-akan dia katakan bahwa dia itu tidak menikah Tidak kan. kawin ya. Tidak kawin. Tapi kalau kita mendalaminya lagi, nanti kita akan mendapat kesimpulan bahwa nggak betul dia mengatakan bahwa dia tidak kawin. Hmm. Nah, kenapa demikian? Mari coba kita baca dari bahasa Inggrisnya. Hmm. Dari bahasa Inggrisnya itu terlihat lebih lebih enak gitu, Pak. Hmm. Saya bacakan untuk kita semua 1 Korintus 7 ayatnya yang ke-8. I say therefore to the unmarried and Hmm. widows, it is good for them if they abide even as I. Hmm. Nah, jadi kalau kita melihat dari bahasa Inggrisnya, dia mengkategorikannya menjadi dua gitu. Unmarried sama widow. Yes. Unmarried sama widow. Nah, kalau kita bisa telaah, unmarried itu ditujukan kepada laki-laki. Sedangkan Hmm. widow itu ditujukan kepada perempuan. Nah, tetapi secara secara tata bahasa, unmarried di situ bukan berarti single, Ya. belum pernah nikah, Pak Ron. Bisa duda ya. Bisa duda. Hmm. Tapi kenapa nggak dikatakan widow gitu kepada laki-laki? Karena menurut tradisi orang Farisi, widow itu Hmm. konotasinya jelek. Widow itu konotasinya jelek. Jadi kenapa tidak dikatakan duda di situ atau widow juga kepada laki-laki? Karena konotasinya jelek. Jadi para pria ini kan kita bisa tahu bahwa Alkitab itu kan patria kan, Ya. di mana penulisannya itu lebih mengapakan laki-laki. Jadi karena menaikkan derajat laki-laki, maka digunakan kata unmarried, Hmm. bukan widow juga. Padahal di situ bisa berarti duda. Hmm. Nah, dari sini bisa kita menangkap bahwa sebenarnya Paulus ini dulunya pernah menikah. Hmm. Tapi entah entah istrinya meninggal atau istrinya ditinggalkan, maka sekarang Paulus di dalam 1 Korintus 7 ayat 8 ayat 8 di situ dia tidak punya istri. Hmm. Kesimpulan yang bisa kita dapat di 1 Korintus 7 ayat 8, dia tidak punya istri, tapi belum tentu dia tidak menikah.
Oke, Bisa jadi dia duda gitu, Pak. betul. Menarik karena di 1 Korintus 7 kalimat tidak kawin itu kalau Romi juga teliti agamos bahasa Yunaninya itu bisa single bisa duda. Iya, bisa juga. Jadi maknanya double dia, bisa single, betul-betul single masih muda nggak menikah atau memang duda, ya agamos seperti itu. Nah, kalau yang tadi 1 Korintus 9, kalau Romi juga pernah melihat komentari yang lain, ada yang berkata Paulus itu sebenarnya berbicara sebagai perwakilan untuk rasul-rasul lain. Jadi Bukan kayak menggambarkan dirinya sendiri gitu bukan, ya. iya. Jadi Nah, dia kayak hanya mewakilkan dirinya aja seakan-akan dia punya istri, padahal tidak seperti itu ya. Makanya dia menunjuk nama-nama saudara-saudara Tuhan. Ya kita tahu itu mungkin Yakobus dan lain-lain ya. dan juga Kefas yaitu Petrus. Baik, kalau tadi kita sudah melihat dua ayat inti nih, 1 Korintus 7, 1 Korintus 9. Kalau kita mulai dari yang tidak kawin tadi di 1 Korintus 7, Tommy melihatnya bagaimana? Apakah cerai atau bagaimana? Kalau saya melihatnya kemungkinan besar istri Paulus meninggal. Meninggal ya. Iya. Karena Dan kalau misalnya berbicara tentang cerai, saya nggak yakin Paulus ini seorang yang akan menceraikan istrinya. uh-huh. Tapi ingat Karena loh, dia dia Farisi loh, bisa suka-suka. ya Dia bisa suka-suka, tapi ah, kan sering sekali Paulus mengatakan bahwa tidak baik untuk bercerai. Lebih ya baik tidak menikah daripada harus bercerai kan gitu kan. ada juga dia boleh mengasih izin bercerai. Kalau Ya, yang beda iman itu, ya kan? Beda iman meninggalkan engkau, ya udahlah biarkan dia pergi begitu, seperti itu. itu kan bukan dia yang menceraikan, Pak Harun. Iya Itu betul kan betul. ditinggalkan. Kalau ya Ya. ditinggal, kita boleh apa boleh buat kan begitu. Tapi Nah, kalau di sini saya yakin Paulus nggak bercerai. apakah istrinya yang meninggalkan? Nah, itu kemungkinan besar bisa jadi. Bisa jadi istrinya nggak kuat imannya dalam melayani sehingga meninggalkan eh, Paulus. Atau bisa jadi juga istrinya meninggal dunia, tapi Hmm. tidak tertulis. Jangan-jangan meninggalkan karena Paulus sudah jadi Kristen, begitu kali ya. Bisa jadi, Pak. Dan dia apa menyebarkan nama Yesus yang pada zaman itu haram hukumnya ya, Iya, memberitakan nama Yesus sehingga istrinya mungkin ketakutan seperti itu kali ya. takut disiksa, jadi dia meninggalkan Paulus. Gitu. Tapi Romi lebih setuju meninggal ya. Lebih setuju meninggal daripada bercerai. Oke, dan bagi Paulus itu nggak perlu diberitakan di suratnya ya. Istriku Iya, sudah meninggal, bla 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 segala macam, karena dia memberikan poin yang lebih jelas seperti itu. Oke, berarti kalau memang itu dan kita tadi juga sudah melihat di 1 Korintus 9 itu bukan menyatakan dia punya istri, ya bisa juga sih ada kemungkinan, tetapi mungkin di situ istrinya sudah nggak ada ya. Jadi iya. dia hanya kayak memakai bahasa kiasan untuk mewakili rasul-rasul yang lain seperti itu ya. Nah, ini kan menjadi suatu perdebatan yang dimana walaupun tadi Romi sudah bilang kemungkinan besar meninggal. Tapi bagaimana dengan sikap orang yang akhirnya memakai kisah Paulus ini bahwa ditinggalkan istri sehingga mereka melegalisasi ya Rasul Tuhan aja bisa begitu. Kalau kami di rumah tangga begini bagaimana? Itu Romi bagaimana memberi pandangan tuh? Jadi sebenarnya kalau untuk memberi pandangan yang seperti itu kan Rasul Paulus kan kita bisa lihat latar belakangnya kenapa dia eh, kemungkinan besar ditinggalkan atau meninggal istrinya, lalu dia melayani kan itu dia selibat, kita bisa pakai bahasa selibat itu kan karena dia memberikan menyerahkan seluruh kehidupannya itu untuk Tuhan. pemberitaan firman gitu. Ya. Jadi kalau jemaat sekarang menggunakan kisah Paulus untuk melegalkan untuk tidak menikah gitu, untuk tidak menikah pertanyakan lagi ke dalam dirimu, apakah kau selibat itu untuk memuliakan Tuhan atau menyebarkan firman, atau kau selibat itu karena malas berhubungan sama orang gitu. Hmm. Dan Karena kan juga kamu, yang untuk cerai itu ya. iya untuk cerai. Jadi kalau misalnya meninggalkan pasangan gitu untuk apa namanya untuk memberitakan firman, nah bisa jadi itu diperbolehkan. Gitu. Hmm. Siapa tahu istri kita itu imannya nggak sama sama kita, visionnya itu nggak sama. Di mana mungkin kita pengen jadi misionaris gitu kan. Pengen jadi misionaris
udah teguh pendirian panggilan untuk tapi istri kita enggak gitu. Hmm. Nah itu kan jadinya menghambat pemberitaan Injil kan. Hmm. Hmm. Kalau misalnya menghambat pemberitaan Injil, lebih baik istrinya ditinggalkan gitu. Atau seharusnya sebelum menikah sudah diberitahu Ah, panggilan dan misinya seperti itu ya. betul, Pak. Tapi kan Karena kalau misalnya mengetahui panggilan kan kita nggak tahu kapan dan ya, waktunya mana. betul, betul. Ya, menarik. Paulus ini kalau tadi kita lihat historisnya, tidak ada bukti bahwa orang Farisi dan Sanhedrin itu wajib menikah. Itu yang pertama Nggak ya. ada. Nggak ada traktat ataupun buku-buku sejarah yang mewajibkan mereka menikah. Dan dari dua ayat 1 Korintus 7 dan ayat 9 juga memberikan kesan bagi kita dia antara menikah dan tidak menikah juga. Yang tadi di 1 Korintus 7, Romi lebih beranggapan dia duda, ya, Iya, duda ditinggal mati, begitulah ya, kemungkinan duda besar. di, ya, duda ditinggal mati. Sedangkan 1 Korintus 9 itu sebagai perwakilan perasaan Paulus kepada rasul-rasul untuk membawa istrinya. Berarti Romi berada pada kesimpulan Paulus sebenarnya menikah ya. Paulus sebenarnya menikah karena dia kan banyak sekali memberikan pengajaran tentang pernikahan kan, Pak. Ya, Nah, jadi kalau misalnya dia nggak pernah menikah, kemungkinan besar pemberitaannya itu bukan berdasarkan pengalaman juga. Jadi agak kurang terpercaya gitu. Karena kan enggak. kalau misalnya kita konseling gitu kan, kita konseling sama kalau konselor kita konseling pernikahan, konselornya ini belum pernah menikah, lah kan Hmm. kita nggak percaya kan. Nah, Hmm. jadi kan Hmm. susah susah kita mempercayai apa yang dikatakan konselor ini kalau sebenarnya si konselor ini belum pernah mengalami gitu. Nah, jadi dari bentuk pengajaran Paulus yang banyak tentang pernikahan dan perceraian, perkawinan maksudnya, itu kan kemungkinan besar Paulus sudah pernah mengalaminya. Jadi dia bisa memberikan pengajaran yang komprehensif gitu, Pak. Menarik, benar, masuk akal. Walaupun kita tahu yang memberikan pengajaran perkawinan itu, kalau saya tidak salah, ada tiga. Paulus, Tuhan Yesus, Petrus. Kalau nggak salah, Petrus juga menyinggung ada sedikit soal pernikahan di suratnya di 1 Petrus. Ya, tapi Yesus nggak menikah. Ya. Iya, Tapi tentu kita gampang sekali membuat excuse ini, ya Yesus maha tahu kan begitu ya. iya betul, Pak. Yesus tidak menikah, tapi dia juga memberikan pengajaran soal pernikahan. Oke, ya walaupun kalau kita dapat tadi penjelasan Romi bahwa Paulus akhirnya menikah, tapi sebagai duda yang sudah ditinggal mati oleh istrinya, sampai sekarang perdebatan ini belum fix. Ya, mungkin Romi juga mencari sumbernya pasti akan bingung, ada yang setuju, ada Ada yang yang tidak enggak. setuju, betul ya? Bahwa sampai sekarang ada yang bilang ya Paulus itu selibat, ya selibat. Nah oleh karena itu, karena keduanya ini nggak fix, maka saya ingin menarik ke dalam aplikasi hidup kita, terutama relevansi hidup kita ini ya. Bagaimana Romi memandang misalnya salah satu contoh perbandingan pelayan Tuhan yang selibat dengan tidak? Langsung saja contoh konkretnya pastor Katolik dan pendeta. Nah, Apakah kalau Romi misalnya melihat ada sesuatu kayaknya lebih bagus pastor memangnya atau bagaimana? kalau misalnya kita bicara bagus, lebih bagus atau tidak bagus, sebenarnya dua-duanya plus minus, Pak. Hmm. Dua-duanya plus minus. Karena begini, pengalaman saya dulu pernah SMP kan saya SMP di Katolik gitu. Hmm. Jadi pengajarnya itu kalau bukan pastor, suster. Ya, Di mana pastor dan suster ini kan sama-sama terlibat kan, tidak ya. menikah. Nah, tapi kejadian yang saat saya SMP, ada banyak sekali, bukan banyak sekali sih, tapi ada beberapa dari suster yang dulunya mengajar di sekolah saya, itu justru keluar dan menikah gitu. Oke. Ujung-ujungnya jadi menikah gitu. Jadi kan bagus tidak bagusnya ini bukan dipandang dari personalnya, tapi dari tujuannya Mhm, gitu. mhm. Kalau misalnya si pastor dan suster ini yang katanya selibat, itu betul-betul sungguh-sungguh dalam memberitakan firman, memfokuskan hidupnya hanya untuk memberitakan firman, maka itu bisa dikatakan sangat bagus gitu. Hmm, hmm, Dan di kebalikannya, kita bisa lihat pendeta Protestan gitu kan yang banyak menikah, selama dia bisa membawa pernikahannya itu untuk memberitakan firman, nah itu bisa dikatakan sangat bagus juga. Nah, jadi kalau seandainya pernikahannya justru menghambat dia
untuk memberitakan firman, nah itu kan menjadi tidak baik juga kan Pak. Jadi ada plus minusnya. Oke. Di mana di dalam kehidupan pastor, dia tidak punya hambatan dari keluarga untuk menghambat dia dalam pelayanan. Sedangkan kalau misalnya kehidupan pendeta, dia masih punya urusan keluarga yang kemungkinan besar bisa menghambat dia pelayanan. Apalagi kalau misalnya istrinya tidak sepaham sama dia. Nah, bisa-bisa jadi percekcokan di rumah tangga. Kau ini terus-terusan pelayanan. Urus dulu keluarga ini. Nah, kan Ya, bisa jadi seperti itu, gitu. itu Jadi banyak ada kasus. plus minusnya. Ada plus minusnya di dalam setiap kehidupan apakah dia selibat ataupun tidak selibat gitu. Nah, tapi saya mau kasih sedikit pengetahuan untuk kita, Pak Ron. Hmm. Mana di dalam Matius 19 ada ciri-ciri orang yang boleh dikatakan eh, bisa untuk tidak menikah gitu. Ya, Jadi di situ ada di dalam Matius 19 saya bacakan untuk kita semua. Matius 19 ayat 12 dikatakan demikian. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ada ya. orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa pernikahan itu adalah suatu hal yang layak untuk dikejar oleh semua orang gitu Pak. Ya, Kita bisa belajar bahwa pernikahan itu dikaruniakan kan, ya. dikaruniakan oleh Tuhan, itu adalah bentuk karunia dari Tuhan. Dan kita bisa tahu juga bahwa pernikahan itu adalah apa namanya bagian yang sangat diagungkan oleh Tuhan gitu, yang sangat di apa ya bahasanya Pak Ron? Ya, Yang, sakral, sakral. yang sakral di mata Tuhan gitu. Jadi pernikahan itu sakral di mata Tuhan, sangat dianjurkan oleh Tuhan gitu kan, sangat dianjurkan. Tapi ada orang-orang yang memang layak untuk tidak menikah gitu. Ya. Yang pertama di bagian pertama dikatakan karena dia memang lahir dari rahim ibunya seperti itu. Nah, di sini mengindikasikan orang-orang yang tidak mampu untuk menikah karena mungkin ada cacat gitu. Hmm. Ada cacat di dalam dirinya mungkin bisa jadi cacat mental ataupun fisik Ya, yang kalau dia menikah dia tidak bisa mengkonsumsi pernikahannya gitu. betul. Dia tidak bisa mengkonsumsi pernikahannya. Nah, orang-orang yang seperti ini eh, layaklah dia atau sebaiknya tidak tidak usah menikah gitu daripada harus menikah. Lalu di bagian kedua ada orang yang dibuat demikian, maksudnya yang dijadikan tidak menikah, dijadikan oleh orang lain. Ini adalah orang-orang yang diperintah oleh hukum. Hmm. Di mana kalau misalnya ada hukum adat atau hukum, hukum negara yang tidak memperbolehkan pernikahan, maka orang-orang seperti inilah yang eh, tidak boleh menikah karena dasar dibuat oleh orang lain, artinya diperintah oleh hukum. Di zaman dulu ada bentuk yang seperti ini tuh di zaman Romawi ada perintah yang tidak memperbolehkan untuk menikah. Nah, ini adalah orang-orang yang seperti itu. Nah, Itu yang di Kebiri kali ya, yang di Kebiri iya juga. betul. Di Kebiri ya. Jadi dia dibuat eh, dia buat tidak boleh menikah oleh orang lain. Ya, Bukan karena dia mau tidak menikah, tapi karena budak, faktor budak. dari orang tua gitu. Ya, Lalu yang di bagian ketiga, nah ini yang menggambarkan sosok Paulus gitu. hmm. Betul. Dia tidak menikah karena kemauannya sendiri untuk kerajaan sorga gitu. Artinya dia kan memfokuskan dirinya untuk pengabaran Injil kan. Hmm. Nah, jadi dia memfokuskan dirinya untuk kerajaan sorga, maka dia tidak menikah. Nah, jadi ini adalah ciri-ciri orang yang seperti Paulus gitu, Pak. Berarti memang eh, Paulus juga melaksanakan apa yang tertulis di Injil Matius itu ya. Iya, Kalaupun akhirnya entah kita percaya dia ditinggal istri ataupun memang dia selibat tidak menikah, tetapi yang dia lakukan adalah pekerjaan memberitakan Injil itu ya. iya betul, Pak. Ya, itu menarik sekali karena banyak realitanya orang tidak menikah ya karena sakit hati kan begitu ya. Bisa Bukan jadi. bukan karena untuk pemberitaan Injil begitu. Nah, dari Paulus ini kita banyak berkaca dan belajar memang soal selibat dan pernikahan, tapi untuk pekerjaan Allah. Tapi saya ingin kembali dulu ke 1 Korintus 7. Tadi kan kita fokus di ayat 8-nya ya, Romi ya, Iya, bahwa Pak. dia bilang yang tidak kawin, ya, supaya mereka tinggal dalam keadaan aku. Walaupun tadi kita sudah sepakat untuk tidak sepakat, di situ dia mungkin duda. Tetapi ayat 7-nya, coba Romi lihat 1 Korintus 7 ayat 7-nya itu, namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Ini Paulus ini ngajak supaya
nggak menikah atau ngajak apa? Karena memang kalimat berikutnya dia bilang karunia. Apakah memang dia ingin menunjukkan dia tidak menikah di sini? Apakah Romi ada tahu ini? Eh, kalau yang Alangkah saya baiknya sendiri, kalau semua orang seperti aku. Coba tuh. Ya kan? Seperti aku. Apakah memang dia tidak menikah? Atau memang ketika Romi tadi berkeyakinan dia duda ditinggal istri mati, jangan menikah lagi. Apakah itu maksud Paulus kira-kira ya? nah jadi kalau misalnya yang saya tangkap, Paul ketika membaca 1 Korintus 7 ini kan dia berbicara tentang pernikahan dan bagaimana itu di dalam pelayanan kan begitu. Ya. Nah, jadi kalau kita membaca di ayat 7-nya, alangkah baiknya orang seperti aku, maksudnya itu bisa jadi ada dua. Hmm. Apakah dia berbicara di situ tentang pernikahannya, atau justru dia berbicara tentang pelayanannya. Alangkah baiknya semua orang melayani untuk kerajaan Allah seperti aku. Kan bisa Oke. jadi seperti itu juga. Nah, atau alangkah baiknya semua orang, eh, kalau sudah ditinggalkan, Jangan ya menikah udah lagi. tidak usah menikah lagi. Nah, bisa jadi seperti itu juga, Pak. Ya, walaupun Alkitab memperbolehkan kalau meninggal kan boleh ya. Ya, kalau diceraikan karena mati boleh menikah lagi. Nah, jadi kalau kita pun akhirnya menafsirnya Paulus ini nggak mau lagi terganggu oleh beban keluarga karena dia sudah penginjilan mungkin ya. Betul, Pak Ro. Ya, jadi memang ini menjadi keputusan pribadi Paulus yang tadi kita dengar dari pendapat Romi bahwa dia sebenarnya udah ditinggal mati begitu ya. Tetapi kira-kira Romi tetap membuka ruang nggak terhadap pemikiran orang yang tidak setuju Paulus ini menikah atau selibat? Kalau misalnya tentang itu, Pak Ro, saya cuma bisa ngasih satu pandangan demikian. Dari ayat 8, kita bisa tahu kondisi Paulus saat itu dia nggak menikah. Artinya dia nggak punya istri sama sekali. Di Oke. saat itu ya, di konteks 1 Korintus 7 ayat 8. Apakah dia itu duda atau dia itu single, Hmm. itu terserah orang mau menganggapnya seperti apa. Apakah dia duda atau single. Karena nggak ada teks yang secara jelas mengatakan bahwa dia menikah. Berbeda sama Petrus. Yes. Petrus secara jelas di Alkitab dikatakan, misal kayak cerita Yesus menyembuhkan mertuanya. Iya. Gak mungkin Petrus gak menikah tapi punya mertua, kan itu gak Iya. mungkin. Betul. Artinya dia menikah dulu sehingga dia punya mertua. Beda sama Petrus. Nah, Paulus ini nggak ada cerita yang seperti itu yang mengindikasikan dia punya keluarga dari hasil pernikahan. Nggak ada. Jadi ruang untuk orang menganggap dia duda bebas dan juga dia single itu bebas, Pak. Iya. Ruang Betul. untuk menganggap itu masih terbuka luas. Tapi yang pasti pada saat di 1 Korintus 7 ayat 8, dia udah tidak punya istri lagi. Dia tidak punya istri atau memang tidak punya istri. Artinya dia di situ sendiri. Hmm. Sendiri karena apa? Karena dia memberikan seluruh hidupnya untuk pemberitaan Injil. Menjawab panggilannya dia. Nah, begitu, Pak. Jadi Oke. aplikasinya untuk kita di zaman sekarang, kalau misalnya kita pengen hidup seperti Paulus, apakah itu selibat ataupun apakah kita mau hidup seperti Paulus selibat ataupun hidup dalam pernikahan, intinya cuma satu, membawa hidup kita itu ke dalam pengabaran firman, begitu Pak. Hmm. Kalau misalnya pun kita selibat, ya fokuskan dirimu selibat karena untuk memberitakan firman, bukan seperti yang Pak tadi katakan sakit hati lah, Ya. atau mungkin faktor keluarga atau keuangan mungkin. Nah, jangan karena faktor lain membuat engkau jadi selibat ini. Lalu kalau misalnya kita hidup pun dalam pernikahan, bawalah pernikahanmu itu untuk memberitakan firman gitu. Karena kan di dalam pernikahan juga kan diterangkan bahwa hidup kita itu harus sebanding gitu kan. Jadi kalau misalnya pasangan itu harus seimbang. Ya. Karena kalau misalnya suaminya pelayanan, haruslah istrinya ikut juga gitu. Ya. Sama-sama melayani gitu. Jadi betul-betullah pernikahan mereka itu untuk memuliakan nama Tuhan. Itu adalah pernikahan yang sakral di mata Tuhan. Begitu, Pak. Oke, baik. Berarti memang banyak sekali insight-insight tentang apa ya kehidupan pribadi Paulus yang menyangkut Ya, pernikahan ini. Yang baru saja Romi jelaskan juga bisa jadi. Ini semua kan jadi bisa jadi ya, iya menjadi karena menggunakan berbagai sumber komentari juga nggak ada yang fix betul ya. Para ahli juga masih berdebat soal ini. Tadi seperti Romi jelaskan ya bisa jadi pelayanan Paulus ini nggak terikuti sama istrinya kan bisa jadi juga ya kan. ini bisa ditinggalkan gitu. Iya Bisa karena ditinggalkan. ini orang dari luar aja kita lihat dia penulis surat terbanyak perjanjian baru
Betul Udah ya. gitu dia nulisnya dari dalam penjara kayak gitu. Nah, di penjara juga dan apa di tim apa di pelayanan dia yang Iya, naik kapal pelayaran. diombang-ambing oleh laut ini orang yang memang nggak ada waktu juga untuk mikirin istri anak kayaknya ya kan. Iya, jadi kemungkinan besar sulit istrinya untuk mengikuti dia. Kalaupun dia Betul. pernah menikah begitu, Ya, Pak. betul. Dan kalaupun pernah menikah dan akhirnya tidak dibicarakan di suratnya karena memang istrinya sudah meninggal, bisa jadi seperti itu, bisa Kemungkinan jadi. bisa. Ya, menarik memang Paulus, tetapi jangan hanya ambil excuse yang kalaupun dia akhirnya ditinggalkan istrinya. Begitu ya kira-kira Romi. Iya, betul, Pak Ros. Karena banyak yang mengambil cerita Paulus jadi excuse untuk bercerai. Karena ditinggal istrinya, oh Paulus saja boleh kok, itu dia rasul ditinggal istri lagi segala macam. Enggak ya, bukan seperti itu. Nah, terakhir sebagai refleksi kita nih Romi, sebagai refleksi kita, khususnya dari tadi kan kita bicara umum itu ya, Iya, betul, Pak. termasuk pastor dan pendeta itu umum dan itu sudah tingkat yang dewasa. Anak muda ini. Nah, ini kan menarik. Romi juga masih anak muda dan Romi ini belum menikah ya, teman-teman. Betul. Rencana mau selibat dia katanya. Nah, anak muda ini kenapa uh, gaya Paulus, jangan bilang gaya pelayanannya, saya rasa pendeta pun nggak akan bisa seimbang dengan gaya pelayanannya, tidak meniru gaya Paulus yang mengutamakan Tuhan, tapi malah terjebak dengan kehidupan umum. Ya, Romi pasti ngerti. Hmm. Ya, hidup itu untuk menikah itu kan umum sekali. Iya, betul. Nah, bagaimana Romi bisa memberikan pesan ya kepada anak-anak muda, khususnya anak pelayanan nih, khususnya bahwa kalaupun selibat itu nggak salah dan menikah itu juga nggak salah, tapi yang penting untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana itu kira-kira? Kalau untuk yang itu mungkin kita bisa melihat dari 1 Korintus 7 ayat 9-nya, Pak Ros. Ah, Kelanjutan dari ayat 8 tadi. Kenapa betul. Paulus bilang alangkah baiknya tidak menikah seperti aku atau hidup sendiri seperti aku? Karena katanya di ayat 9 kan eh, saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya, Ya. but if they cannot contain, let them marry, for it's better to marry than to burn. Gitu. Jadi kalau Oh, misalnya mereka nggak bisa menahan diri, lebih baiklah mereka untuk menikah daripada hidup sendiri. Kalau misalnya kita baca ayat ini secara tersirat kan kemungkinan besar orang kalau misalnya baca sekilas gitu, orang akan menganggapnya Paulus berbicara tentang self control gitu kan. ya, Nah, karena kan anak muda ataupun orang-orang sekarang itu mungkin kalau dia nggak menikah justru jadinya jatuhnya ke percabulan gitu. ya, ya. Justru jadinya percabulan. Kalau misalnya jatuhnya ke percabulan, alangkah lebih baiknya kamu menikah gitu. Tapi Oh, salah satu penafsir yang saya baca begini, Pak Ros. Di sini Paulus bukan berbicara tentang self control, tapi di dalam kalimat for it is better to marry than to burn, di dalam bahasa aslinya dia bukan mengatakan to burn in passion, artinya dalam hawa nafsu, ya. tapi to burn in judgment. Oke. Jadi ada pandangan umum yang mengakibatkan dia sebaiknya harus menikah gitu, Pak. Sama Oke. kayak kehidupan kita di zaman sekarang kan itu kebanyakan orang menikah itu karena judgment kan. Ya, Misal orang Batak lah, kayak kita nih betul. sama-sama Batak kan. Kalau misalnya kita di umur 30 lah mungkin. 30 apalagi cewek gitu, belum menikah kan keluarga sering kali bertanya-tanya kan, kapan nikah, kapan nikah. Kenapa nggak pertanyaannya eh, gimana hidupmu, apakah bahagia sendiri? Kenapa nggak gitu? Hmm, Karena kan semua orang judgementnya ingin kita itu menikah gitu kan Pak. Jadi itu Nah, maksudnya merasa terhakimi begitu ya? iya merasa terhakimi gitu. Jadi Hmm, kalau misalnya jadi Paul dari sini kita bisa belajar kalau misalnya kamu di dalam pelayanan firman merasa terhakimi karena tidak menikah, hmm, ya udah menikah aja gitu. oke. Misalnya kan nggak semua orang bisa kuat seperti Paulus kan, yang walaupun kita bisa tahu di dalam konteks ini dia single, di mana dia bisa tetap berkeliling untuk memberitakan firman, kan pastinya ada judgement-judgement dari orang. Nah, tapi dia mungkin bisa tahan. Tapi Betul. kan nggak semua orang bisa seperti Paulus ini gitu, yang tahan dengan cercaan-cercaan. Misal kalau saya misal terlibat nih, terus saya memberitakan firman di salah satu gereja. Di saat perkenalan saya bilang saya masih single gitu. Nah kan orang mungkin, apalagi mungkin kelihatan muka saya nanti udah tua, tapi saya Ya, bilang single. Nah orang kan jadi mikirnya aneh gitu kan Pak. betul. Apakah si kawan ini penyakitan, ataukah si kawan ini nggak mampu atau apa gitu. Jadi kan orang bukan lagi fokus kepada pemberitaan firmannya,
tapi justru berpikir negatif tentang si pendetanya, kan begitu. Betul, betul. Nah, jadi dari sini kita bisa belajar kalau misalnya kita tidak tahan burn in judgment itu, terhakimi di dalam judgment itu, lebih baiklah kita menikah, gitu, Pak. Iya. Sekilas memang melihat ayat 9 tadi ini menarik loh. Karena Paulus bilang sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Bagi Iya. saya ketika membaca ayat ini, bukan hanya tidak kawin terpengaruh nafsu, yang sudah kawin pun bakal digoda Ah, juga hawa nafsu, kan? Betul ya? betul, betul. Jadi memang selain tadi Romi memberikan penafsiran lain bahwa itu judgment, tapi Hmm, sebenarnya hawa nafsu ini sangat mempengaruhi orang yang tidak menikah maupun menikah. betul, Pak. Betul ya? Ya kita buka mata sajalah kasus-kasus. Kasus yang apa? Yang sudah menikah selingkuh sana sini. Betul ya? Iya, Jangankan jemaat, pendeta pun ada. Yang tidak menikah terjadi pelecehan seksual di mana-mana, bahkan terhadap anak kecil, pedofil. Itu pedofil. kita harus sudah buka mata dengan itu. Berarti memang Paulus tepat sekali mengatakan hangus karena hawa nafsu atau yang tadi karena judgment seperti itu ya. Iya. Berarti intinya menikah tidak menikah itu tidak ada yang lebih baik, begitu ya? Nggak ada yang lebih baik, Pak. Nggak ada Tergantung ya. personalnya. Apakah si personal ini siap untuk memberitakan firman-Nya atau enggak, gitu. Kalaupun misalnya dia selibat tapi fokus untuk pemberitaan firman, itu bagus. Hmm. Dan kalaupun dia menikah tapi fokus membawa keluarganya untuk pemberitaan firman, itu bagus, gitu. Jadi dua-duanya sama-sama bagus dan dua-duanya bisa sama-sama jelek. Tergantung Iya. personalnya seperti apa, Pak Rob. Tapi kenapa ya di kehidupan umum kita kayaknya menikah itu kayak lebih bagus? Karena kan banyak tradisi yang mengatakan itu, Pak Rob. Apa? Misal kita di orang Batak nih, Hasangapon. Ya. Hasangapon itu banyak anak kan banyak, makin makin tinggi kan nilai kita di mata masyarakat. Hmm. Apalagi kalau misalnya anaknya wah, jago-jago, pintar-pintar, terus kerjanya bagus-bagus. Nah, orang tua yang tadinya cuma petani, wah naik derajatnya, bahkan dia bupati kan kayak gitu, Pak. Oke, berarti itu masih jatuhnya ke budaya ya. Iya, jatuhnya masih ke budaya, Pak. Jadi sebenarnya pandangannya, ya walaupun Alkitab menjunjung tinggi pernikahan juga ya, tapi sebagai pernikahan yang sakral karena sudah mengerti hidup dalam Tuhan kan begitu ya. Betul, betul, Ada Pak. juga orang Kristen ya asal menikah begitu. Dan saya yakin juga Tuhan belum tentu senang dengan pernikahan mereka. Nah, tetapi Betul. berarti hari ini kita belajar ternyata dalam hidup Paulus kita mendapat suatu masukan yang baru. Menikah tidak menikah ya sama saja sebenarnya ya. Karena yang penting nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan pemberitaan Injil. Baik, Romi, kira-kira ada pesan penutup untuk kisah Paulus ini, entah mau mengambil dari pernikahannya atau selibatnya, atau dari gaya hidup Paulus yang mengalami 180 derajat ketika bertobat bertemu Yesus. Oke, pesan saya terkhusus untuk anak muda gitu ya. Untuk anak muda yang sama seperti saya juga yang belum menikah, yang pasti menikah tidak menikah itu tujuan hidup kita satu, yaitu untuk memberitakan firman, memuliakan nama Tuhan. Itu tujuan hidup kita. Nah, apakah di kemudian hari kita bisa menikah atau tidak? Nah, mari kita lihat lagi ke dalam refleksi hidup kita. Untuk menikah itu kan sebuah karunia gitu. Ya, Apakah seorang itu sanggup mengkonsumsi pernikahannya di dalam nama Tuhan? Jadi kalau misalnya dirimu nggak sanggup untuk, misal kau itu orangnya nggak kuat lah di dalam pernikahan gitu, jiwamu meronta-ronta kalau disuruh menikah gitu, ya baiklah kau selibat, tapi tetap dalam jalannya Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena selibat itu nggak salah. ya. Selibat itu nggak salah, asal jalan hidupmu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan lagi bagi yang belum menikah, bagus-bagus dalam konseling pranikahnya Hmm. supaya sesama istri dan suami itu imannya seimbang gitu. Pandangannya tentang memuliakan Tuhan itu seimbang. Supaya nanti ketika sudah menikah nggak ada cerita ditinggalkan dan meninggalkan gitu. Apalagi mengambil kisah Paulus untuk untuk membenarkan kejadian yang terjadi dalam hidupnya. Oh, Paulus saja ditinggalkan, saya boleh dong ditinggalkan. Ah, kayak gini. Jadi bukan mengambil kisah Paulus untuk menjadikan kita boleh bercerai, bukan. Tapi perhatikan lagi pernikahanmu apakah sudah seimbang atau enggak. Seperti itu, Pak. Iya, berarti bukan juga harus jadi pastor kan supaya selibat enggak juga lah ya. Enggak Ya. juga lah. Orang orang Protestan juga bisa Bisa, selibat. iya. Jangan gara-gara pelarian jadi pastor aja lah begitu kan ya. Karena tadi kayak Justru kasus Romi juga iya, banyak yang keluar akhirnya kan, ya nggak justru tahan.
Itu pengalaman pribadi, Pak. Salah satu seorang, jadi kan di sekolah saya dulu itu apa namanya, kepala sekolahnya wajib dari pusat gitu, Iya. jadi dari yayasan. Nah, jadi ketika saya kelas 1 SMP, kepala sekolahnya suster. Tapi ketika saya kelas 3 SMP, suster ini udah keluar, udah menikah gitu. Jadi kan bukan panggilannya untuk menjadi seorang suster gitu. Apakah kita nggak tahu latar belakangnya, apakah dia dipaksa keluarganya atau seperti apa? Tapi kan dari kejadian dia menikah itu Betul, kan berarti betul, kita bisa menangkap itu bukan panggilan dia gitu. betul. Itulah kalau hati-hati dengan cinta, ya kan? Mungkin sekarang kita nggak jatuh cinta, maunya sendiri, maunya selibat. Tiba-tiba di tengah jalan ada yang kita suka, kan begitu ya. Asik. Berarti kan panggilan Tuhan bukan supaya dia selibat, kan seperti itu ya. Iya betul, Pak Ron. Baik, terima kasih Romi untuk waktunya. Ini adalah bincang-bincang terakhir kita di bulan Agustus. Kiranya materi ini cukup menarik. Walaupun sudah banyak yang membahas, tapi hari ini merefresh kita melihat Paulus ini sosok yang apa ya, kontroversial, iya, luar biasa, iya, dan ada hal-hal yang trik-in-triknya. Saya lebih senang bahas Paulus daripada Petrus, iya kan? Karena kan Karena Petrus sedikit ceritanya. sedikit, iya, udah sedikit kerja melawan Yesus saja, gitu kan? Jadi Paulus ini lebih enak digali secara biblika ya. Terima kasih Romi untuk waktunya. Sama-sama, Pak Ron. Dukung terus pelayanan kita, YouTube hanya Alkitab. Rekan-rekan bisa melihat semua pembelajaran kita di YouTube Alkitab. Kita ketemu lagi dalam program berikutnya. Shalom. Tuhan Yesus Halo. memberkati.